Halo semuanya, selamat malam. Ya, kita mau senangkan Tuhan. Malam ini kita mau tinggikan dan agungkan namanya. Kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bapak, terima kasih buat malam yang indah ini Bapak. Kami bangga punya Bapak seperti Engkau, bahwa kami makin melekat dan makin mendekat sama Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Bapa Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Bapa Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Bapa Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Bapa Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu.
Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Malam ini aku pengen ngobrol masalah hubungan pribadi sama Yesus Tuhan. Jadi gimana sih hubungan kita sama Tuhan? Apakah melekat, apakah erat, apakah kita renggang, apakah kita lagi suam, atau sebaliknya kita menyala-nyala? Wah, setiap hari rasanya kalau nggak ketemu sama Yesus itu ada yang kurang atau gimana gitu. Aku suka dari lagu ini adalah diambil dari pemazmur. Pemazmur ngobrol dengan jelas. Jadi hamba Tuhan ini ngobrol dengan jelas. Penulis lagu ini diambil dari Bible ini ya. Dia ngobrol bahwa kemanapun dia pergi, Yesus selalu menyertai dia, selalu menuntun dia. Dan ini keren banget. Sama-sama yuk nikmati yuk. Refnya sama-sama kita nyanyikan. Engkau Tuhan Bapa Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Bapa Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Bapa Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Haleluya, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Oh Yesus Tuhan, Kau yang terutama di dalam hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Kaulah gunung batu kekuatan, perlindungan, Bapakku yang ajaib, Immanuel, Tuhan yang dekat dengan umatnya, Immanuel, Kau takkan pernah tinggalkanku Tuhan. Aku sanjung, aku puja Tuhan. Ajaib, ajaib hebat Kau Bapa, Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan. Layak Kau terima hormat, layak Kau terima syukur, layak Kau terima pengagungan. Penebusku yang takkan pernah berubah, kebahagiaan-Mu nyata, Kau pulihkanku, Kau sembuhkanku,
Tuhan, Tuhan, oh, Raja, Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, oh, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, tak ku bawa hidupku. Oh, oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa tembakau, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, tak ku bawa hidupku. Oh, oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa tembakau, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku.
rohani kami siapkan hati kami seluas-luasnya untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, hubungan pribadi sama Yesus Tuhan atau HPDT kita ngobrolnya. Kita buka ayatnya di Lukas pasal yang ke-19, ayat yang kedua sampai kelima. Tampaklah seorang pria yang bernama Sakius. Ia adalah kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha untuk melihat Yesus, tetapi tidak berhasil karena banyak orang dalam kerumunan itu, sebab tubuhnya pendek. Maka ia berlari mendahului dan naik ke atas sebuah pohon sikamor agar dapat melihat Dia yang akan lewat melalui jalan itu. Setiba Yesus di tempat itu, Dia memandang ke atas dan melihatnya, lalu berkata, "Sakius, segeralah turun, karena hari ini aku harus tinggal di rumahmu." Di Yohanes pasal yang kelima ayat 5 sampai ke 6. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu, berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Di Yohanes pasal yang keempat ayat ketiga sampai ke-7. Dia meninggalkan Yudea dan berangkat lagi ke Galilea. Dia harus melintasi Samaria. Kemudian dia tiba di sebuah kota Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang telah Yakub berikan kepada Yusuf anaknya. Di sana ada sumur Yakub. Sebab itu ketika merasa letih karena perjalanan, Yesus duduk di tepi sumur itu. Waktu itu kira-kira jam 12 siang. Datanglah seorang wanita Samaria untuk menimba air. Yesus berkata kepadanya, "Berilah aku minum." Oke. Masalah hubungan pribadi sama Tuhan Yesus. Aku mau sampaikan poin yang pertama. Kalau kita lihat tadi itu ya, kita baca tentang Sakius dulu nih. Sakius pengen lihat Yesus. Sakius naik pohon, dan setiba Yesus di tempat itu, Yesus memandang ke atas. Terus ngobrol sama Sakius. "Sakius, segeralah turun, karena hari ini aku harus tinggal di rumahmu." Atau waktu Tuhan Yesus tahu ada seorang yang sakit sudah puluhan tahun, nggak tahu kenapa Tuhan Yesus bisa hadir di sana, dan Tuhan Yesus ngobrol, "Maukah engkau sembuh?" Atau waktu dia mau melewati Samaria. Ini kalimatnya keren. Dia harus melintasi Samaria, sehingga akhirnya dia ketemu sama wanita di pinggir sumur gitu loh. Jadi masalah hubungan pribadi kita sama Yesus. Poin yang sederhana, yang pertama, guys, Yesus terlebih aktif daripada kita. Jadi masalah hubungan kita sama Yesus tuh melangkah lebih dulu daripada kita. Aku jadi ingat di Perjanjian Lama, waktu Adam sama Hawa jatuh dalam dosa. Ingat, yang pertama kali mencari adalah Tuhan. Tuhan mencari Adam. "Adam, di manakah engkau?" Bukan Adam sama Hawa yang mencari Tuhan, bukan. Tapi Tuhan terlebih dahulu yang mencari Adam sama Hawa. Tangkap ini. Dan banyak kejadian lainnya di Perjanjian Lama tercatat bahwa Tuhan melangkah dengan pasti terlebih dahulu. Waktu ketemu sama Musa, Tuhan nyalakan semak-semaknya dulu, nyala cring. Baru Musa mendekati ke situ. Jadi kita masalah hubungan kita sama Yesus lebih aktif daripada kita. Yesus lebih punya kerinduan untuk ngobrol sama kita. Tangkap ini guys. Jadi buat teman-teman yang pengen melekat sama Yesus, pengen mendekat sama Yesus, ini janji Tuhan buat kita. Bahwa Tuhan Yesus betul-betul sangat ingin berjumpa sama kita. Itu Perjanjian Lama. Perjanjian Baru yang kita baca nih, Yesus Kristus sangat aktif gitu loh, untuk ingin menjalin hubungan sama orang-orang percaya. Ingat waktu Petrus jatuh, dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Waktu Tuhan Yesus bangkit pertama kali, dia kasih pesan apa? Sampaikan pesan ini juga kepada Petrus. Secara khusus Yesus pengen memperbaiki hubungan antara Tuhan dengan manusia. Itu Yesus melangkah terlebih dahulu. Bahkan Yesus buktikan dengan mati di atas kayu salib. Apalagi sekarang guys, Yesus sudah bayar lunas di kayu salib. Sekarang otomatis lah Yesus
sangat pingin mendekat dan lebih mendekat sama kita. Dulu di perjanjian lama, waktu kita belum ditebus, manusia belum ditebus, Yesus sudah sangat punya kerinduan seperti itu. Waktu di perjanjian baru, waktu Yesus ada di muka bumi, Yesus sangat rindu ngobrol sama jiwa-jiwa, untuk menjamah jiwa-jiwa. Apalagi sekarang, di mana Yesus sudah mati buat engkau dan aku. Yesus terlebih sangat rindu. Jadi ayolah kita melekat sama Yesus lebih lagi. Luangkan waktu lebih lagi ngobrol sama Yesus gitu. Itu yang pertama. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, sekarang dengan penuh keberanian kita dapat masuk ke ruang Maha Kudus yang telah dibukakannya bagi kita melalui jalan yang baru dan yang hidup, yang melintasi tabir, yaitu tubuhnya sendiri. Karena kita memiliki seorang imam besar sebagai kepala rumah Elohim, marilah kita datang mendekat dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang penuh. Karena hati kita telah dibersihkan dari rasa bersalah dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yang kedua, masalah hubungan pribadi kita sama Tuhan Yesus. Kita beda, nggak sama seperti perjanjian lama. Gak sama seperti orang dunia yang susah ngobrol sama Tuhan. Yang kedua ini, ada jalan baru karena korban Yesus, yaitu melalui Yesus. Ini keren banget. Jadi ayo hampiri Yesus dengan iman. Iman bahwa kita sudah ditebus, kita sudah dibasuh dengan darah Yesus, kita kudus. Dan yang menuntun kita ketemu sama Bapa adalah imam kita, yaitu pribadi Yesus sendiri. Dan waktu Bapa melihat kita, yang dilihat adalah pribadi Yesus dalam kita. Karena kita adalah in Christ dan Yesus dalam kita, men. Jadi ayo, ini ada jalan yang baru, bahwa kita berjumpa dengan Bapa itu mudah banget dengan iman di dalam Yesus Kristus. Jangan sia-siakan kesempatan ini, guys. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu mudah. Yang pertama, Yesus sudah sangat aktif di zaman anugerah ini, ya kan? Dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah nyatakan cintanya. Apalagi sekarang ini, dia pasti ingin menjamah kita lebih lagi dibandingkan di perjanjian lama, dibandingkan di perjanjian baru juga. Kita hidup di anugerah. Yang kedua, ada jalan baru. Karena kita in Christ, ada darah Yesus juga. Kita berjumpa sama Yesus itu mudah banget. Kita selalu kudus karena Yesus. Kita selalu dipenuhi sama pribadi Yesus. Kita ngobrol sama Bapa itu mudah banget. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari bangun hubungan pribadi kita sama Tuhan. Mari jamah Tuhan. Mari sentuh Tuhan. Mari tinggal dalam pelukan kasih Yesus lebih lagi. Dan mari hidup menyenangkan Tuhan lebih lagi. Amin. Ku cari wajahmu. Kita naikkan pujian ini yuk. Temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah
menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Hanya Kau yang ku ingin Bapa, tiada yang lain, sebab Kau sumber kekuatanku. Berkat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu melimpah atasku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Ajar, ajar, ajar Tuhan. Layak Kau terima hormat pengagungan, layak Kau terima kejayaan. Syukurku naikkan, syukurku naikkan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Bapa, terpujilah Kau, tiada Tuhan seperti-Mu, tiada Elohim seperti-Mu, yang layak terima syukur, yang layak terima pujian. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Bapa, terima kasih buat janji firman-Mu Tuhan, bahwa kami bisa melekat sama Engkau, kami bisa dekat sama Engkau Bapa. Terima kasih banyak Tuhan.
Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Kau pegang janji itu karena Engkau sangat baik. Haleluya. Amin. Oke guys, sampai ketemu hari Rabu dan enjoy terus. God bless. Haleluya.